Selamat sore Bu Ade, apa kabar nih? Selamat sore Bu Ravena, alhamdulillah sehat ini meskipun dari pagi itu belum istirahat ini saya baru Wah, pulang les ini Bu Ravena. wah, aduh Bu Ade, tapi ini kira-kira nih, Bu Ade lagi santai nggak sih? Kok kelihatannya agak capek gitu ya, habis belum pulang ya? Gimana Bu Ade? Lagi santai nggak? Ini sudah santai ini sudah leha-leha tinggal menunggu mandi sore saja ini nanti. Oke, iya. Gini nih Bu Ade, sebenarnya saya mau minta waktunya jenengan. Ya mungkin nggak banyak lah, Alhamdulillah. bisa ya Bu Ade? Siap Bu Ravena. Oke. Gini nih Bu Ade, saya pengen curhat nih, lagi ada masalah sih dalam apa, sistem pembelajaran saya di kelas Bu Ade. Iya, apa Bu Ravena? Monggo diceritakan saja sama saya, kemungkinan saya bisa memberikan solusi atau masukan ke masalahnya Bu Ravena. Curhat saja biar hatinya plong. Oke. Gini nih Bu, saya ini lagi curhat nih, masalah murid saya. Kebetulan itu ada satu murid saya nih yang, agak mengganjal dari saya. Jadinya aduh ini saya sedikit gimana ya, rada agak punya beban gitu loh Bu Ade. Kenapa Bu sama muridnya? Ada apa? Ada cerita apa sama muridnya? Ayo diceritakan ke saya. Kok Iya dia itu nih. katanya kok membuat Bu Ravena menjadi gelisah itu ngapain gitu? Iya nih Bu, gini nih Bu Ade ya, ini sih, nama murid saya itu Ariel Bu. Nah, dia itu gimana ya, anaknya itu memang aktif gitu Bu, tapi di lain sisi dia itu sering usil, jahil, suka mengganggu temannya. Bahkan itu kalau misalnya di saat pembelajaran nih, dia itu pasti tugas itu nggak mau mengerjakan, kadang juga mau mengerjakan tapi hanya sedikit gitu loh, Bu. Jadi kadang itu saya malah gimana ya, malah jadi beban karena gini, karena dianya itu nggak mau mengerjakan, akhirnya kan dia itu membuat apa, membuat jahil ke temannya, usil gitu iya, ganggu temannya. Jadi temannya itu gimana ya, merasa terganggu akhirnya kan ikut-ikutan kadang gitu, terus apalagi ada yang bilang, "Bu guru itu loh si Ariel loh ganggu Bu, ganggu aku terus," seperti itu. Jadi kan kadang saya juga, ini merasa gimana ini kok anak ini selalu berbuat usil aja gitu loh Bu Ade. Jadinya saya tuh, wah gimana gitu iya, resah jadinya. Oh, itu ceritanya Bu Ravena itu berarti tentang si Ariel yang jahil ini berarti judul ceritanya. Iya Bu, betul. Kira-kira itu kenapa sih Bu Arielnya itu kok sering berbuat seperti itu? Kok dia itu usil, nggak mau fokus belajar, itu kenapa Bu kira-kira? Saya merasa ini Bu Ade, Ariel ini tuh suka caper ya, dia itu, sering mencari perhatian ke teman-temannya gitu loh, biar dia itu diperhatikan sama temannya, akhirnya dia itu menjahilin temannya gitu. Ya entah itu temannya yang laki-laki ataupun perempuan, jadi biar sekali dijahilin terus kan dia kan merasa diperhatikan, seperti itu loh Bu Ade. Bahkan kan kalau yang membuat saya sebel lagi kan kalau misalnya dia sudah usil, itu pasti pekerjaannya itu, tugasnya itu mesti nggak terselesaikan, Bu. Seperti itu loh, Bu Ade. Oh, berarti ini anaknya itu memang benar-benar super duper usil ini. Kalau Iya. kalau seperti itu, kalau anaknya lagi usil, ngusilin temennya, ganggu temennya, terus kan pasti tugasnya katanya Bu Ravena tadi kan tidak terselesaikan tuh Bu. Iya pasti nggak selesai, Bu, itu dia Terus itu. itu kira-kira gimana Bu Ravena? Kok dia itu sampai sebegitunya, usilnya itu sampai tugasnya itu tidak bisa terselesaikan. Menurut Bu Ravena itu terus gimana Bu cara menyelesaikannya itu? Idenya Bu Iya Ravena apa? iya, Bu, karena kelihatannya kan dia itu, males gitu ya, Bu, dia itu males, terus akhirnya
biar dia dapat teman gitu kan, akhirnya dia mulai jahil-jahil gitu, tangannya usil, jahil, kadang disuruh diem juga nggak mau gitu, ngerjain tugas juga nggak mau, seperti itu. Kadang ya, pasti, dia mau minta buku, mau mengerjakan itu, terus habis itu terus selesai, ngelihat temannya kok sudah selesai, dia itu kadang ya gitu, mulai menjahili, terus akhirnya ikut-ikutan yang sudah selesai itu loh, Mbak Ade. Padahal kan dia sebenarnya kan juga belum selesai, tapi dia itu gimana ya, melihat ada temannya yang selesai, terus dia akhirnya ikut-ikutan nih, Bu Ade. Gitu loh, Bu. Walah, seperti itu toh Bu Ravena. Mungkin ada sebab lain Bu Ravena sampai Ariel anaknya itu kurang bisa fokus dalam belajar, usil ke temennya. Mungkin ada hal-hal lain yang membuat dia seperti itu atau ada temannya yang nakali dia atau gimana gitu. Kalau Atau dilihat tuh ya, Bu, kalau saya perhatikan di sekolah itu, dia itu, kalau misalnya datang gitu ya, pasti kan diantar ayahnya nih. Kadang itu gini, kelihatan kan, dia kan datang gitu kan sama ayahnya tuh, hanya diantarkan depan gerbang aja nih gitu, Bu. iya ya. Ya, kan memang anak yang lain tuh ada yang diantar sampai masuk ke dalam sekolah seperti itu loh, Bu. Pikir saya itu kan begini toh, ini tuh Ariel kok senengnya kayak gini, itu juga karena kayaknya cenderung dari perhatian orang tuanya itu loh, Bu. Kayaknya tuh, dari perhatian orang tuanya sendiri itu kurang ya. Jadi Ariel itu kan akhirnya kayak balas dendam gitu di sekolah, dia akhirnya liar karena kan nggak ada yang memperhatikan dia di rumah, terus, dia juga apa, mungkin dicuekin atau gimana, kayak teman-temannya itu juga nggak ada yang mau berteman, Bu, karena tuh dia tuh usil itu tadi loh. Kadang tuh aku sampai, "Ayo toh Dek, ini loh Baris sama Ariel." "Nggak mau loh Bu, ini tuh loh si Ariel tuh loh usil banget Bu, aku ki nggak mau." Sampai kayak gitu. Aku sampai pusing ini loh Bu, ini gimana ini caranya, ngatasin satu anak ini gitu. Ya, kalau menurut saya sih Bu Ravena, mungkin dari sisi Ariel yang seperti itu, yang anaknya usil, jahil, ganggu temannya, nggak mau mengumpulkan tugas, mungkin dari sisi itu Ariel itu punya hal yang lain gitu Bu. Maksudnya terkadang anak itu kan tidak pandai ini di bidang ini, pandai di bidang ini. Mungkin jenengan itu sebagai guru itu Bu Ravena bisa mencari motivasi yang memotivasi dia jadi supaya bisa Mhm. timbul oh saya itu bisanya di bidang ini mungkin memotivasi Ariel sedikit demi sedikit supaya anaknya itu bisa semangat dan agak berkurang gitu Bu usilnya coba dimotivasi itu gimana Bu Ravena. Oh gitu. Ya sebenarnya saya juga udah mencoba Bu, motivasi dia seperti itu. Saya juga berusaha agar dia itu gimana ya, 1 kali, 2 kali dia itu, mau Bu, manut sama saya gitu loh. Karena kan kadang gini, kalau dia sudah dicuekin sama teman-temannya nih, dia kan akhirnya kan sendiri, nggak mau temen toh, nggak ada temennya toh. Nah akhirnya dia tuh kalau saya dekatin gitu, saya tanya-tanya gitu, sebenarnya tuh dia itu anaknya memang bisa Bu, dia punya sisi lain. Jadi dia itu lebih cenderung ke ini, apa, visual gitu. Kalau Oh gitu mungkin ya. ya dari audionya dia tuh kalau diajak ngomong itu kadang juga ngelewet gitu, tapi kalau kita karena kan dia sistemnya tuh kayak visual, Bu. Jadi saya ajak dia hadap-hadapan gitu, tak beri motivasi sedikit-sedikit, dia itu, eee, kelihatan manutnya gitu loh, Bu. Gitu, Bu Ade sebenarnya. Oh, kalau saya boleh tahu itu motivasi yang diberikan Bu Ravena kepada Ariel itu gimana Bu? Selain dideketi terus dipandang matanya, itu motivasi apa lagi Bu yang dikasihkan Bu Ravena ke Ariel? Iya, karena gini ya, Bu, kalau anak TK itu, kalau kita tuh lagi ngobrol ya, kalau nggak dilihat anaknya,
itu kan biasanya dia kan ngelewes kan anaknya itu. Makanya saya tuh kalau sering ngobrol sama anak-anak tuh juga tak perhatikan, Dek, Dek, perhatikan Bu Guru sebentar loh, Dek." Saya biasanya gitu, Bu. Jadi dianya itu akhirnya mau memperhatikan gitu loh, Bu. Ini tak berikan motivasi gini loh, Dek Aril. Dek Aril tuh sebenarnya anaknya pinter loh. Itu pengennya itu Dek Aril tuh cita-citanya apa sih? Saya kan tanya gitu nih Bu Ade. Terus dia bilang, aku loh Bu Guru pengen jadi bapak polisi. Gitu, bilang gitu. Terus saya bilang gini, loh, Dek Aril, tahu nggak Bu Guru ini loh juga temannya bapak polisi itu banyak loh, Dek Aril, saya gitu. Bu Guru bisa loh ngajak bapak polisinya ke sini. Ti Aril mau ndak? Saya bilang gitu. Mau Bu Guru, mau ketemu bapak polisi Bu Guru, seperti itu Bu. Terus akhirnya saya gini, berarti kalau Di Aril mau nih ketemu sama bapak polisi, tapi Di Aril janji dulu sama Bu Guru. Nanti kalau ketemu bapak polisi, tapi Di Aril mau sama Bu Guru, nurut sama Bu Guru, mau ngerjain tugas, nggak usil sama temannya gitu. Akhirnya dia mau Bu, gitu. Saya janjikan dulu seperti itu. Awalnya dia mau. Ya dari situ makanya saya cari dulu dia dia maunya apa gitu, saya pancing-pancing, akhirnya saya memasukinnya juga pelan-pelan Bu Ade, gitu Ibu. Iya, jadi ini intinya dari permasalahannya Bu Ravena tadi kan, yang pertama Ariel suka usil, kemudian yang kedua itu tidak mau menyelesaikan tugasnya, tidak mau belajar. Jadi kira-kira untuk kedepannya itu gimana cara Bu Ravena itu untuk membuat Ariel itu mau belajar dan tidak mengganggu temannya lagi, Bu? Selain tadi kan Bu Ravena sudah memberikan motivasi Iya, kepada si Ariel. Terus iya. hal apa lagi yang bisa Bu Ravina lakukan? Iya, Bu Ade, kalau menurut saya nih gini Bu, selain saya memberi motivasi biar Arilnya ini mau mengerjakan tugas sampai selesai ini, saya menggunakan metode pembelajaran yang kreatif. Jadi karena dia kan identik sama visual nih, Bu. Nah, Iya, di sini tuh saya coba memberikan video. Nah, video di sini biar dia itu lebih tertarik. Nah, kalau pembelajarannya ke video, dia tuh lebih suka, Bu. Dia memperhatikan sebenarnya itu. Nah, makanya itu saya pilih, oh ini berarti anak ini ke visual ini. Makanya saya juga melakukan metode pembelajaran yang kreatif. Saya ganti dengan video dulu. Kemudian saya mulai satu persatu menanyakan, "Nah, Aril ini tadi apa? Coba." Nah, setelah saya coba seperti itu, dia juga lambat laun mau mengerjakan tugasnya, gitu Bu Ade. mantap sebenarnya Bu Ravena. Ini idenya Bu Ravena ini uh, sudah mewakili cara Bu Ravena itu mencari uh, potensi apa yang ada di diri anak itu. Jadi Iya, panjenengan betul itu Mbak. sudah mulai menggali sedikit demi sedikit yang ada di diri Ariel. Itu kan sudah bisa membantu untuk tidak mengganggu temannya ketika Bu Ravena menyajikan sebuah video, dia kan jadi fokus lihat videonya. Jadi Iya, nggak ganggu temannya. Idenya Bu Ravena ini oke sekali loh Bu. Bagus untuk si Ariel yang anaknya itu sukanya itu menonton video itu, visual. iya. Iya, Bu, benar sekali. Menurut saya juga gitu. Oh, berarti kan mungkin karena saya juga pembelajarannya kan awal-awal kan juga saya hanya kalau ditekan ya baris dulu, kita memasuki anaknya dengan apa? Kasih es breaking, kasih apa juga seperti itu toh. Tapi kan kadang dia kalau enggak kita hadapkan langsung kan dia kan juga ngelewes seperti itu. Tapi ya kok ini saya kasih metode yang ini, oh ternyata anaknya diam. Berarti kan sedikit demi sedikit saya menemukan, apa, solusi-solusi saya yang itu loh, Bu, permasalahan saya ini gitu loh, Bu. Oh, ini perlu dicoba ini saya gitu. Terus kira-kira untuk kedepannya komitmennya Bu Ravena ini apa ya Bu untuk kedepannya? Untuk kedepannya ini saya mungkin gini, Bu, akan mengubah dalam, metode pembelajaran saya yang, saat ini kan pembelajaran yang didengung-dengungkan adalah merdeka belajar dan pembelajaran yang berdiferensiasi, seperti itu, Bu. Ya Ya, mungkin kalau saya memang gimana ya, Bu, sedikit demi sedikit, sudah mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi, ya sebenarnya gitu. Mungkin karena dari Arilnya seperti ini, mungkin saya lebih akan memberikan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, pastinya menyenangkan pada anak. Begitu, Bu Ade. eh,
kira-kira ini ya Bu Ravena, jenengan itu kapan memulai menggunakan metode pembelajaran yang inovatif, kreatif untuk bisa membangkitkan potensi dan minat anak itu mulai kapan Bu? Jadi kan bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya itu setidaknya itu sesegera mungkin gitu Bu. Iya. Ini jadi saya ingin tahu kapan gitu. Oh iya Bu, ini kalau untuk mengubah metode ini insya Allah segera mungkin ya Bu. Mungkin kan ini karena ini kan hari Sabtu ya, hari terakhir ini, jadi saya mungkin dimulai hari Senin besok itu Bu Ade. Saya mulai mengubah metode pembelajaran saya, mungkin lebih saya tekankan, anak kan lebih suka bermain, lah mungkin dari sela-sela bermain itu bisa saya masuki pembelajaran pelan-pelan. Jadi sehingga Ariel ini, nggak akan usil lagi sama teman-temannya, gitu, Bu. Harus segera mungkin dilaksanakan, Bu Ade. Wah, bagus sekali idenya Bu Ravena. Jadi sebisa mungkin itu segera Bu kita melakukan actionnya itu harus segera mungkin. Bagus sekali loh Bu Ravena ini idenya. Saya sangat mendukung. Saya yakin itu kedepannya itu Bu Ravena itu bisa melaksanakan dengan baik kegiatan untuk Siap. melakukan pembelajaran yang kreatif, inovatif. Itu ya mudah-mudahan kedepannya itu bisa berjalan lancar dan sesuai harapannya Bu Ravena. Saya itu sangat mendukung sekali, gitu Bu Ravena. Iya, Semangat dan jangan mudah putus asa dengan si Ariel yang kita pasti. untuk teman-temannya. Iya, ini buat memang si Ariel ini merupakan tantangan bagi saya ini, Jana. Saya harus lebih tangkas lagi ya jadi guru. Semangat, kita harus Iya, semangat. semangat sekali nih, Bu Ade. Oh iya, Bu Ade, kapan-kapan kita ngobrol lagi nih ya. Saya kan juga nanti kalau ada masalah gitu, bisa cerita-cerita ke Bu Ade nih. Ya Iya, mungkin saya perlu, direfleksi sama Bu Ade masalah pembelajaran saya gitu, yang saya lakukan gitu loh, Bu Ade. iya, ini kedepannya saya juga menunggu panjenengan Bu. Gimana setelah melakukan metode merubah pembelajaran menjadi kreatif, inovatif, itu ada perubahan nggak dengan si Arielnya? Makanya kedepannya itu juga saya ingin mendengar keluh kesahnya Bu Ravena setelah melakukan metode pembelajaran seperti itu tadi. Bagaimana? Jadi kita harus sharing dan ketemu lagi tentunya. Nanti sambil ngopi cantik Bu Ravena, nggih? Iya, setuju sekali Bu Ade pastinya. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol masalah-masalah yang kita hadapin bersama-sama ini Bu Ade. Saya terima kasih sekali sama Bu Ade nih. Alhamdulillah ini agak plong saya Bu, beban saya juga terkurangi. Apalagi saya sudah menceritakan sama Bu Ade dan Bu Ade di sela-sela tadi padahal Bu Ade bilang saya baru pulang les Bu, gitu. Aduh, tapi terima kasih sekali waktunya Bu Ade. Saya sudah dikasihkan waktu untuk mencurahkan isi hati saya, keluh kesah saya ke Bu Ade. Terima kasih loh Bu Ade ini. Sama-sama Bu Ravena. Semoga kita bisa menjadi guru yang berinovasi dan Amin, memberikan pasti. penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, Semangat Bu Ravena. siap pastinya. Semangat terus untuk kita. Guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Menggerakkan. Iya, Oke. terima kasih Bu Ade sebelumnya. Selamat sore, selamat beristirahat Bu Ade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.